Halo teman-teman, ketemu lagi di channel B Eduka. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal tes CPNS TWK yang full penalaran. Sebelum kita lanjut membahas soalnya, bantu aku untuk subscribe, like, and share video ini sebanyak-banyaknya. Langsung ke soal nomor 1. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Prinsip ini menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Pernyataan berikut ini yang paling mencerminkan penerapan sila tersebut adalah untuk sila yang ketiga yang bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Di sini nilai yang terkandung itu adalah nilai cinta tanah air. Bagaimana kita itu mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Jadi poin utamanya, poin pertama dari sila Persatuan Indonesia atau sila ketiga itu yang paling pokok adalah mengutamakan kepentingan negara dibandingkan kepentingan pribadi maupun golongan. Jadi di mana tindakan ini itu bisa memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar negara. Jadi dengan lebih mengutamakan kepentingan negara dibandingkan kepentingan pribadi maupun golongan, itu bisa memperkuat rasa kebersamaan dan juga solidaritas antar warga negara. Lalu di antara jawaban A sampai E, manakah jawaban yang paling tepat? A. Membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Bukan ya, kalau ini nanti lebih mencondong ke sila kelima. Lalu yang B, menghormati perbedaan budaya dan adat istiadat yang ada di setiap daerah. Ini bisa juga menciptakan rasa kebersamaan. Kita keep dulu. Lalu yang C, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi demi kesejahteraan nasional. Nah, ini yang justru menjadi poin utama dari sila ketiga Pancasila atau Persatuan Indonesia. Jadi sebenarnya poin utamanya atau butir Pancasila yang pertama dari sila ketiga itu adalah mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Lalu yang D, melakukan gotong royong dalam setiap kegiatan masyarakat, ini justru lebih condong ke sila kelima. Lalu yang E, mengadakan kegiatan nasional yang melibatkan semua suku dan golongan. Ini juga kurang mencerminkan dari sila yang ketiga. Jadi di antara opsi jawaban A sampai E, yang A tadi sudah kita eliminasi ya. Kalau yang B dengan yang C, yang B tadi kita keep dulu, kemudian kita bandingkan dengan yang C. Karena yang menjadi nilai pokok utamanya atau yang menjadi nilai intinya dari sila ketiga itu adalah mengutamakan kepentingan negara dibandingkan kepentingan pribadi dan juga golongan, maka opsi jawaban C ini poinnya tentu lebih tinggi dibandingkan opsi jawaban yang B. Sehingga jawaban untuk soal nomor 1 itu adalah opsi jawaban yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Dalam konteks pemilihan kepala daerah atau pilkada, golput bisa dihubungkan dengan nilai-nilai Pancasila. Dari sudut pandang Pancasila, mengapa golput bisa dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara Indonesia? Nah, pemilu itu kan berarti erat kaitannya dengan demokrasi, ya kan? Dimana demokrasi ini erat hubungannya dengan sila keempat Pancasila. Jadi kira-kira manakah jawabannya? Yang A, golput merupakan melanggar sila pertama ketuhanan yang Maha Esa karena tidak memberikan suara dianggap tidak memperhatikan kewajiban kepada Tuhan. Ya, ini belum maksudnya tidak berkaitan dengan sila yang pertama. Kita eliminasi opsi jawaban yang A. Lalu yang B, sikap golput bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap sila kelima. Bukan ya, karena tadi kita sudah bahas bahwa demokrasi atau pemilihan kepala daerah itu merupakan wujud dari demokrasi. Yang C, tidak memberikan suara dalam pilkada dapat dianggap melanggar sila kedua. Ini juga bukan. Kemanusiaan yang dalam beradab karena setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam pembangunan negara. Yang D, golput dapat dianggap bertentangan dengan sila ketiga, kebinekaan yang menjunjung tinggi persatuan meskipun melalui perbedaan pendapat karena tidak memanfaatkan hak suara untuk menyuarakan keberagaman pendapat. Ini bukan ya, yang otomatis jawabannya ada di E, ya kan? Golput bertentangan dengan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan karena tidak berpartisipasi dalam proses demokrasi. Ini yang benar.
Sehingga jawaban untuk soal nomor 2 itu adalah opsi jawaban yang E, di mana pemilihan kepala daerah itu erat kaitannya dengan demokrasi, dan demokrasi itu merupakan salah satu butir di dalam sila keempat Pancasila. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Seorang hakim tertangkap tangan menerima suap. Komisi Yudisial atau KY kemudian mengambil tindakan tegas dengan memberhentikan hakim tersebut maksudnya ya. Tindakan KY ini memicu perdebatan di masyarakat. Sebagian berpendapat bahwa tindakan KY terlalu keras, sementara sebagian lain memilih tindakan tersebut sudah tepat. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat terkait tindakan KY tersebut? A. KY terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan tanpa memberikan kesempatan hakim tersebut untuk membela diri. Enggak ya. Lalu yang B, tindakan KY sudah tepat karena hakim yang korupsi harus diberi sanksi berat agar menjadi efek jera. Untuk memberikan sanksi berat itu sebenarnya ini bukan wewenangnya dari KY ya. Lalu yang C, KY seharusnya menyerahkan kasusnya kepada kepolisian untuk diproses secara hukum. Nggak bisa kalau langsung ke kepolisian ya, karena tahapannya tidak sesimpel itu. Lalu yang D, KY tidak memiliki wewenang untuk memberhentikan seorang hakim, hanya Mahkamah Agung yang berwenang. Iya betul, jadi yang memiliki wewenang untuk memberhentikan seorang hakim itu adalah wewenang dari MA, bukan wewenang dari KY. Lalu yang E, tindakan KY sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam menjaga integritas dan perilaku hakim, bukan ya. Oke, maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 itu adalah opsi jawaban yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Dalam era globalisasi, budaya asing semakin mendominasi Indonesia sehingga generasi muda lebih menyukai budaya luar. Penting untuk mengenalkan dan melestarikan budaya Indonesia. Berikut alasan mengapa budaya Indonesia perlu diperkenalkan kepada generasi muda. A. Memberikan ilmu dan pengalaman tentang peristiwa penting yang dilalui para pejuang. Enggak ya, jadi pentingnya pengenalan budaya itu bukan kok karena supaya kita itu kenal dengan perjuangan yang sudah dilakukan oleh para pejuang, tetapi ini kurang relate ya untuk yang opsi jawaban A. Dan ini malah kalau dikaitkan dengan pejuang itu nanti malah justru lebih jatuhnya ke nilai patriotisme. Kemudian kita cek yang opsi jawaban B, memperkenalkan sejarah bangsa untuk Kemudian kalau yang B, memperkenalkan sejarah bangsa untuk menumbuhkan semangat kepahlawanan. Kepahlawanan ini nanti justru kaitannya lebih ke nasionalisme. Lalu yang C, budaya yang terjaga dapat menjadi benteng melawan budaya asing. Budaya asing itu bukan untuk dilawan ya, tetapi kita harus bisa memfilternya. Kita harus bisa menyaring mana yang bisa dicontoh dan mana yang tidak bisa. Tetapi tetap utamanya kita tetap harus menjunjung tinggi atau kita tetap melestarikan budaya Indonesia. Lalu yang D, mencegah punahnya budaya Indonesia. Oke, ini kita keep dulu. Lalu yang E, menumbuhkan semangat generasi muda untuk menjaga kebudayaan nasional. Oke, yang D ini bagus, yang E juga bagus. Tapi manakah yang poinnya lebih tinggi antara opsi jawaban D maupun E? Kalau kita cermati lagi, mencegah punahnya budaya Indonesia, kemudian yang E, menumbuhkan semangat generasi muda untuk menjaga kebudayaan nasional. Ini justru seharusnya saling berkaitan ya, karena dengan menumbuhkan semangat generasi muda untuk menjaga kebudayaan nasional itu bisa mencegah punahnya budaya Indonesia. Jadi jawaban D itu sebenarnya merupakan impact dari opsi jawaban yang E, sehingga kalau kita memilih jawaban yang E maka akan otomatis mendapatkan jawaban yang D, karena jawaban D ini sebenarnya sudah include di opsi jawaban yang E, sehingga jawaban untuk soal nomor 4 itu adalah opsi jawaban yang E. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5 atau soal yang terakhir. Konten kreator memainkan peran penting dalam membentuk opini publik dan menyebarkan pesan-pesan nasionalisme di kalangan masyarakat. Peran konten kreator dalam memperkuat nasionalisme adalah A. Konten kreator dapat mengedukasi masyarakat tentang sejarah bangsa melalui konten interaktif yang menghibur dan mudah diakses. Nah ini ya, menghibur dan mudah diakses. Justru ini yang perlu digarisbawahi kalau
hanya menghibur, itu nantinya malah justru kurang mengena dengan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai itu kan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme. Kalau dia sifatnya menghibur dan juga mudah mengakses, ini nanti justru malah kurang tepat untuk menumbuhkan rasa nasionalisme. Lalu yang B, konten kreator bisa memperkenalkan kebudayaan Indonesia ke audiens internasional untuk meningkatkan pengakuan global terhadap identitas nasional. Kalau tujuannya adalah untuk audiens internasional, itu malah justru kurang tepat, ya kan? Karena di sini yang ingin ditumbuhkan rasa nasionalisme itu kan bangsa Indonesia sendiri, bukan audiens internasional. Jadi opsi jawaban B ini kurang sesuai untuk menjawab soal nomor 5. Lalu yang C, konten kreator dapat menginspirasi masyarakat untuk menghargai keragaman budaya lokal dengan menyajikan konten yang mencerminkan keragaman Indonesia. Harusnya tidak hanya budaya lokal ya, karena Indonesia itu kan sangat beragam dan tentunya kebudayaan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain itu berbeda-beda, dan kita pun memiliki kewajiban untuk tidak hanya bisa melestarikan kebudayaan lokal, tidak hanya bisa melestarikan kebudayaan daerah kita masing-masing, tapi juga harus bisa menjaga kebudayaan dari daerah lain. Yang penting itu sama-sama miliknya Indonesia. Jadi kalau hanya daerah budaya lokal itu kurang tepat. Lalu yang D, konten kreator dapat menyebarkan informasi tentang sejarah dan budaya bangsa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap identitas nasional. Karena di sini keywordnya adalah identitas nasional. Meskipun di opsi jawaban B tadi sama-sama ada kata identitas nasional, tetapi kan yang dituju itu berbeda atau yang dituju itu kurang tepat. Kalau pada opsi jawaban B tadi, audiensnya adalah internasional, yang tentunya itu terlalu luas ya kan, karena ini yang ingin ditumbuhkan adalah audiens nasional saja, belum internasional. Lalu kita bandingkan dengan jawaban yang D. Kalau yang jawaban D ini sasarannya adalah audiensnya nasional dan tujuannya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap identitas nasional, di mana untuk membangkitkan rasa nasionalisme sendiri atau nilai-nilai nasionalisme itu sendiri erat kaitannya dengan identitas nasional. Jadi kalau nasionalisme itu kaitannya erat dengan identitas nasional. Kita keep jawaban yang D. Lalu kita ke opsi jawaban yang E. Konten kreator dapat mempromosikan produk lokal dengan cara yang kreatif untuk mendukung perekonomian nasional. Kurang tepat ya kalau arahnya ke perekonomian nasional, dan memperkuat rasa cinta terhadap produk dalam negeri. Ini masih kurang tepat, sehingga jawaban yang mendapatkan poin paling tinggi itu adalah opsi jawaban yang D. Maka jawaban untuk soal nomor 5 itu adalah opsi jawaban yang D. Karena identitas nasional itu berfungsi untuk memperkuat nilai-nilai nasionalisme. Oke teman-teman, demikian tadi pembahasan soal-soal tes CPNS TWK. Semoga penjelasan yang aku berikan bisa dipahami dengan baik serta bermanfaat untuk teman-teman nantinya menjalani tes CPNS. Sukses buat kita semua, sampai ketemu di video yang selanjutnya.